Palangkaraya adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Seperti daerah lainnya di Kalimantan Tengah, Palangkaraya belum memiliki pembangkit listrik secara mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari, masyarakat Kota Palangkaraya mengandalkan aliran listrik dari provinsi tetangga Kalimantan Selatan. Pada saat-saat tertentu, jika terjadi gangguan transmisi, maka terpaksa harus terjadi pemadaman listrik yang waktunya tidak bisa diterka. Kadang padam secara tiba-tiba, durasinya pun tidak sebentar. Kadang hitungan jam, bahkan yang terparah bisa berhari-hari. Kita membutuhkan cadangan listrik sementara yang bisa kita gunakan pada saat terjadi pemadaman listrik. Sumber listrik itu harus ramah lingkungan dan memanfaatkan sumber daya yang ada di Kota Palangkaraya. Hai Gen Ki Hajar, perkenalkan nama saya Aizaskia Putri. Hai Gen Ki Hajar, nama saya Joanna Putri Rahadini. Hai Gen Ki Hajar, nama saya Santika Nurdayati. Kami dari Min 2 Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan proyek kita kali ini adalah membuat alat pembangkit listrik tenaga surya portable untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah ketika terjadi pemadaman listrik PLN. Hai Santika, hai Joanna, duduk sini. Hai Ayu, kamu udah lama di sini? Iya. Tadi malam di rumahmu mati lampu kan? Iya, tadi malam kan aku WA. Oh ya Santika, kata kamu kemarin kamu punya proyek listrik kan? Jadi gini, di Palangkaraya kan sering mati lampu. Bagaimana kalau kita membuat alat yang bisa menghasilkan listrik cadangan ketika rumah kita mati lampu? Ya, jadi ketika listrik rumah tetangga kita mati, listrik rumah kita hidup. Oke, jadi tenaga apa yang ingin kita pakai? Tenaga angin, tenaga air, atau tenaga matahari? Karena listrik yang kita gunakan harus ramah lingkungan, ketiga tenaga tadi bisa kita gunakan. Tapi menurut aku sih yang paling cocok di Kota Palangkaraya adalah tenaga matahari. Iya, di Palangkaraya kan kalau siang panas banget. Oke, kalau gitu yuk kita buat.
kalian lihat di hadapan kami ini sudah ada prototipe alat pembangkit listrik tenaga surya portable, di mana alat ini bisa dibawa kemana-mana, terutama ketika terjadi pemadaman listrik di rumah kita. Apa saja yang ada di dalam alat ini dan bagaimana cara kerjanya akan dijelaskan oleh teman saya, Santika. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan komponen dari alat pembangkit listrik tenaga surya portable. Di sini ada panel surya, kontrol solar panel, inverter, dan aki. Jadi panel yang kami gunakan berkapasitas 10 W, inverter 300 watt, aki 12 volt, dan kontrol solar panel berkapasitas 10 watt. Jadi kegunaan panel surya di sini untuk mengubah cahaya matahari menjadi arus listrik. Kemudian kegunaan kontrol solar panel untuk mengontrol arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya sebelum masuk ke baterai. Ketika baterai penuh, otomatis kontrol solar panel akan memutuskan arus listrik yang berasal dari panel surya, sehingga menyebabkan baterai tidak cepat rusak. Setiap arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya akan masuk melalui kontrol solar panel dan akan disimpan di baterai. Karena arus listrik yang dihasilkan baterai adalah arus DC, maka kita membutuhkan pengubah arus menjadi arus AC, yaitu inverter. Selain itu, voltase yang dihasilkan oleh baterai ini juga akan ditingkatkan dari 12 volt menjadi 220 volt oleh inverter ini. Sehingga arus listrik yang dihasilkan oleh inverter ini akan langsung bisa digunakan untuk menghidupkan alat-alat listrik yang ada di rumah kita seperti lampu dan lain-lain. Untuk mencoba alat ini, kita harus pastikan kondisi baterai terisi penuh. Selanjutnya kita tinggal mencolok stiker listrik ke sini. Di depan saya ini ada replika rumah dengan 2 kamar, 1 ruang tamu, dan 1 dapur. Masing-masing ruangan kami beri lampu dengan daya 5 watt. Sehingga total daya yang digunakan pada replika rumah ini adalah 4 kali 5 watt sampai dengan 20 watt. Dengan total daya seperti ini, maka alat kami ini bisa menghidupkan replika rumah ini selama 15 jam. Prototipe alat ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Untuk pengembangan selanjutnya bisa ditingkatkan kapasitas baterai dan inverter. Tentunya disesuaikan dengan gaya listrik di rumah kita agar mampu membackup seluruh kebutuhan listrik di rumah kita. Kita juga bisa menambahkan relay saklar otomatis sehingga ketika listrik padam, alat ini otomatis menyala, dan ketika listrik hidup kembali, alat ini mati otomatis. Alat ini cukup efektif kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita, terutama saat terjadi pemadaman listrik. Bentuknya yang praktis membuat alat ini gampang dibawa kemana-mana. Sekian dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.